Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di channel saya Abdul Razak Qosdi. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah bermanfaat buat kita semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maaf agak miring sedikit Don, kesini. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita kedatangan tamu ya dari jauh nih, dari mana? Jogja. Subhanallah, dari Jogja menuju ke Jakarta, kemudian menuju ke Bandung ya. Alhamdulillah untuk belajar Quran, mengambil sanad Al-Quranul Karim ya kan. Insyaallah. Dan perlu diketahui yang di depan saya ini adalah salah satu cucu dari pengarang Iqra, yang sering kita tahu bahwasanya hampir seluruh anak Indonesia kalau sebelum belajar Al-Quran dia itu belajar Iqra 1 sampai 6 biasanya. Dan itu ada Iqra yang 1 sampai 6, di belakangnya ada foto kiai menggunakan kacamata, kemudian menggunakan tongkat. Ya, ini salah satu kakek beliau nih. Ya, ini cucunya langsung. Subhanallah. Ya, kita tanya, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Namanya siapa? Ya. Bang? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulfan Fitra. Muhammad Zulfan Fitra. Oke. Instagramnya apa? Boleh, ya, Instagramnya boleh sih. Oke. Zulfan Fitra ya. Oke. Jangan lupa di follow. Nah, Mas Zulfan nih, saya manggilnya Mas, Bang, atau Mas aja Mas. Cak atau apa nih? Mas Zulfan aja. Atau ya. Bro nih? Bro. Oke, bro. Boleh. Jangan bro ah. Oke deh, sama aja ya. Sama aja boleh. Alhasil gini, Mas Ipan nih dari Jogja ke Jakarta ya kan? Itu berapa hari kira-kira? Maksudnya di Jakarta berapa hari? Saya di Jakarta 2 hari. 2 hari. 2 hari. Itu 2 hari itu untuk apa? Maksudnya apa, silaturahmi aja atau jalan-jalan atau gimana? Mau ada acara apa nih maksudnya? Sebelumnya saya dari Jogja ke Bandung. Oke. Nah di Bandung itu saya menuntut ilmu, mendalami ilmu lebih dalam lagi tentang Ilmu apa? ilmu tentang Al-Quran, mendalami Al-Quran lebih dalam. Maksudnya ngambil sanad Ya, gitu, terus sanad, kemudian ya, Matan Jazari, kemudian hafalan Quran. Di sana karantina tahfidz gitu. Oke. Sama siapa? Sama di sana? Yang dibimbing Syekh atau guru? Iya, yang dibimbing oleh Syekh Hanofa Maulana. Masya Allah. Terus kemudian setelah itu balik lagi ke Jogja nih? Iya, balik lagi ke Jogja. Oke. Ngomong-ngomong, Masya Allah, Al-Quran nih, Alhamdulillah Mas Ipan nih udah hatam 30 juz. Ya, Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah 30 juz. Kalau saya juz 30 aja, ya enggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat ya Mas Ipan ya. Amin. Kemudian Mas Ipan nih katanya cucu langsung ya Mas Ipan ya? Yeah. Cucu langsung dari Kiai Haji As'ad Humam. As'ad Humam namanya. Jadi teman-teman sekalian, nama beliau, nama kakek beliau maksudnya Kiai Haji As'ad Humam, pencetus metode Iqra yang hampir seluruh anak Indonesia di tahun 80 ya. 80 sampai sekarang belajar itu. Dan subhanallah amal jariyahnya luar biasa. Banyak orang, ribuan bahkan ratusan ribu anak Indonesia bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab-kitab. Salah satu metode awal belajarnya adalah dengan metode Iqra. Kakek langsung nih ya Mas Ipan ya? Iya. Dari ibu apa dari ibu? Dari ibu. Oh, apa dari bapak? Bukan. Oh, kalau dari ibu ya? Dari ibu. Ibu berarti asli Jogja? Iya, asli Jogja. Kalau bapak? Asli Sumatera Selatan, Palembang. Oke, Sumatera Selatan ya? Iya. Nah, Mas Ipan nih pernah nggak ketemu kakek gitu? Pernah? Maksudnya ketemu kakek, salaman, digendong atau pernah nggak kira-kira? Sama sekali belum pernah. Belum pernah ya kan? Oh, berarti Mas Ipan lahir, beliau meninggal. Iya. Udah meninggal. Meninggalnya tahun 96. 96 Ya, meninggal. Di makamnya di mana? Di Kota Gede, Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta. Oke. Mungkin sedikit cerita gitu. Ya, boleh. Ada yang Mas Ipan tahu gitu tentang Ya. beliau gitu. Apa awal mula mencetuskan Iqra menjadi metode belajar Al-Quran itu ceritanya gimana awalnya? Berawal dari beliau itu kan memang dari usia muda itu suka mengajarkan Al-Quran gitu. Berawal dari mengajar Al-Quran di masjid-masjid di Yogyakarta. Oke. Yang membuat beliau berbeda dari yang lain cara membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Qurannya itu. Beliau tahu karena anak-anak muda pada masanya itu sangat
mudah sekali bosan membaca Al-Quran gitu, sehingga menjauhkan dan meninggalkan Al-Quran gitu. Nah, sehingga beliau itu menciptakan suatu hal yang baru gitu, membuat mereka tuh jadi tenang dan nyaman sehingga senang membaca Al-Quran, yaitu dengan sulap, dengan bermain games, terus bernyanyi, bersepeda, main bola gitu. Jadi jadi diajak bermain dulu bermain gitu ya. Beliau bisa sulap juga. Bisa sulap juga. Subhanallah. Jadi Kiai Haji As'atul Umam ini multi talent ya. Subhanallah. Jadi jangan sakal kalau dakwah gitu, kurang lebih begitu ya. Iya. Mengajak mereka dengan apa yang mereka sukai, setelah itu baru ajarkan agama, ajarkan kebaikan-kebaikan Al-Qur'an. Subhanallah. Dahsyat nih metodenya. Kemudian Kemudian dari situlah anak-anak tuh suka dengan beliau karena caranya itu sangat unik gitu dan menyenangkan sekali untuk diikuti gitu. Jadi banyak anak-anak yang belajar mengaji dengan beliau gitu. Terus kemudian kira-kira tahun berapa nih beliau mencetuskan metode Iqra, tahun berapa? Itu sekitar tahun 80-an ya. Oke, itu awal mula tuh ya. Awal mulanya. Maksudnya beliau karena keprihatinan dengan banyak anak-anak yang kurang bisa Al-Quran, akhirnya beliau buat metode. Tapi metode itu memang sukses akhirnya kan? Iya, alhamdulillah. Sampai sekarang gitu. Nah, itu beliau membuat metode itu sendiri atau gimana? Beliau bersama dengan timnya. Jadi timnya itu memberikan masukan. Jadi untuk mengembangkan metodenya lah gitu. Oke, mungkin ada yang kurang-kurang apa? Iya, ada yang kurang apa, timnya ikut membantu juga. Jadi memang memang dianjurkan musyawarah kan begitu ya. Jadi penting sekali. Merasa tidak sempurna, akhirnya maksudnya merasa kalau sendiri kan nggak mungkin sempurna. Akhirnya kan mengambil pemikiran orang, kemudian masukan, kritik membangun tentunya. Oke, kemudian setelah dicetus itu Iqra, beliau ini ajarkan ke masjid dulu atau kemana? Pertama ke sekolahan atau ke apa, gimana? Sebelum beliau menciptakan metode Iqra itu, beliau sudah mendirikan taman TK Al-Quran gitu. Jadi tapi beliau punya pesantren nggak? Belum. Belum. Pada waktu itu belum. Iya. Sekolah juga? Iya, belum. Oke, tapi berarti punya TPA ya? TPA ya. Oke. Taman Pendidikan Al-Quran. Terus? Nah, dari TPA itu beliau kembangin lah metode Iqra itu. Jadi bersama tim-timnya dikembangin, diramu terus gitu. Gimana caranya bisa menciptakan suatu metode yang bisa memberikan kemudahan baca Al-Quran dan diterapinlah di TPA itu gitu. Oke. Nah, kan semua TPA waktu itu kan nggak tahu kan, maksudnya masjid-masjid, musola-musola, taman pendidikan Quran itu kan mereka kan belum tahu. Nah, bagaimana cara menyebarkannya? Maksudnya apa mengundang para ustadz-ustadz, kemudian para pengajar Al-Quran itu diundang atau memang beliau datangi kemudian beliau sumbangkan itu atau gimana? Menyebarnya itu? Iya. Berarti jadi beliau itu mendirikan suatu yayasan yang namanya AMM, Angkatan Muda Masjid dan Musola. Angkatan Muda Masjid dan Musola. Ya, isinya itu anak-anak muda atau? Anak-anak muda. Oke. Jadi beliau mengirim anak-anak muda yang direkrut sama beliau, yang sudah dilatih untuk Al-Quran, dikirim ke seluruh masjid di Yogyakarta. Oh, untuk mengembangkan itu tadi, Iqra tadi. Oh, jadi dikirim ke seluruh masjid di Yogyakarta. Iya. Kalau markas besarnya AMM ya, itu di mana? Markas besarnya? Maksudnya itu juga sama satu masjid atau apa gimana? Di Kota Gede juga sama. Oh, Kota Gede juga. Satu lokasi. Dari situ tersebar tuh. Berarti awal mula itu emang itu lebih ke anak-anak mudanya jadi kirim gitu. Oh, tapi kalau Iqra itu jadi di timnya beliau itu ada salah satu orang yang termasuk anggota BKPR MI. Apa itu? BKPR MI itu badan pokoknya kepengurusan masjid nasional se-Indonesia gitu. Oh. Nah, kebetulan beliau itu ketua BKPR MI se-Indonesia. Dan beliau mengajukan metode Iqra yang diciptakan oleh Kiai Haji As'atul Umam ke BKPR MI. Dan sehingga bisa diberikan apresiasi yang terbaik lah gitu. Oh, akhirnya lewat bantuan tadi itu juga tersebar hampir ke seluruh pelosok Indonesia gitu. Nah, beliau ini
menyetak sendiri atau punya percetakan? Beliau mencetak sendiri. Nyetak sendiri. Berarti punya percetakan. Punya percetakan sendiri. Oh, jadi beliau juga aktif di sebelum maksudnya pertama itu punya percetakan atau ikro dulu? Ikro dulu. Ikro dulu baru beliau mungkin Dikembangkan menjadi percetakan. Oke. Akhirnya beliau berbisnis di percetakan. Sekarang sampai sekarang masih ada itu percetakan. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Kira-kira satu hari itu bisa mencetak berapa ikro? Sekarang masih terus Masih dicetak? terus. Itu diputer-puter terus itu. Kira-kira berapa ribu satu hari? Ya mungkin bisa ribuan lah. Oh, iya. Sehari. Jadi terus gitu ya? Terus ya. Dikirim ke yang teman-teman sekalian yang harganya murah hampir 10.000 sampai 15.000 tapi manfaatnya besar ya. Insya Allah. Teman-teman di rumah jangan lupa kalau punya adik, punya anak, suruh belajar Iqra Al-Quranul Karim karena Al-Quran itu nanti mensyafaati di hari kiamat kepada pembacanya dan pengamalnya. Amin, amin. Semoga kita menjadi orang yang hafal Quran dan juga bisa mengamalkan Al-Quran. Amin ya Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Jadi terus akhirnya tersebar ya. Subhanallah. Jasa beliau sampai sekarang masih masih ada di tengah-tengah kita. Yeah. Makanya amal pahala beliau luar biasa. Sekarang terakhir nih sebagai cucu ya kan. Kalau bangga udah pasti bangga dengan beliau. Alhamdulillah. Tapi kan ada tanggung jawab besar di diri Mas Ipan ini, ada tanggung jawab besar. Apa tanggung jawab besar? Bagaimana seorang Kiai Haji As'ad Humam yang begitu dahsyat dengan metodenya yang menggemparkan anak-anak Indonesia akhirnya gampang membaca Al-Quran. Ini kan suatu motivator besar beliau ini. Bahkan bukan hanya untuk cucu dan anaknya, akan tapi di seluruh anak-anak Indonesia dan anak-anak pemuda Indonesia. Nah, sekarang saya tanya Mas Ivan ini cita-citanya apa? Kemudian siapa saja yang menjadi motivator dalam kehidupannya? Kemudian setelah nanti itu selesai kemungkinan Al-Quran dan kalau sekarang kelas berapa nih Mas Ipan? Sekarang udah lulus SMA. Mau lanjutin? Insya Allah lanjut kuliah di Mesir ya. Alhamdulillah. Di mana? Al-Azhar Kairo. Subhanallah. Nah, oke. Kemudian udah lulus nih. Ini tadi yang saya bilang cita-cita kepengen apa, kemudian motivatornya siapa saja. Biar teman-teman sekalian di rumah tahu, insya Allah jadi membawa keberkahan dan menjadi semangat belajar buat mereka. Oke. Kira-kira cita-citanya apa nih? Cita-cita dari kecil itu saya pengen banget menjadi pendakwah dan seorang pengusaha gitu. Oke. Jadi pendakwah pengusaha juga ya. Oke. Kayak Wali Songo gitu ya. Iya, Wali Songo. Wali Songo kan berdakwah sambil berdagang. Sesuai sunnah Rasulullah. Iya. Jadi akhirnya kan nggak untuk dunia dia sudah tercukupi ya kan. Kan kalau bisa kita selalu ngasih bukan dikasih gitu kan. Walaupun dikasih nggak apa-apa gitu kan. Jangan nolak tapi sebisa mungkin kita ngasih. Bagus itu. Jadi cita-citanya itu berdakwah dan berdagang. Kalau motivator nih bisnis maksudnya. Kalau motivator nih siapa nih menjadi motivator? Selain kakek-kakek tentunya menjadi motivator besar dalam kehidupan. Tapi di motivator yang lain ada nggak kira-kira? Siapa kira-kira? Mungkin kalau motivator ustadz-ustadz gitu ya, ustadz-ustadz yang lain yang terkenal gitu kan. Kiai kayak Abah banyak kayak gitu ya. Buya kayak siapa? Siapa kira-kira? Kalau saya dari kecil tuh sangat termotivasi dari Buya Hamka. Oke. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang beliau ajarkan itu sangat luar biasa gitu, bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Oke, subhanallah. Jadi insya Allah bawa manfaat buat kita semua dan apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih Mas Ipan nih udah hafal 30 juz nih, udah ya? Ya, teman-teman sekalian kita dengar ya suara beliau, kemudian hafalan beliau ya sedikit lah 5 juz kali ya. 5 juz. Yang mungkin baru sedikit sampai entar ya kan subuh. Kira-kira 1-2 ayat deh. Insyaallah teman-teman di YouTube biar bisa denger, kemudian bisa belajar juga. Tafadhol. Bareng Ustaz atau gimana? Udah ente aja dah. Ntar aja. Bismillah aja, Pak. Surat apa aja? Satu surat ya? Iya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Ya, ketika Al-Quran diperdengarkan kepada telinga-telinga orang yang beriman, maka akan menambah iman mereka dan menambah kerinduan mereka kepada kerinduan Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pada malam hari ini ya membawa manfaat berkah, membawa kerinduan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan lupa like, comment and share. Insyaallah bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jaga.